Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu dimanapun berada, salam sehat, salam sukacita. Amangenang, tetap setia sermon. Kita sudah memasuki bulan Oktober 2023, persiapkan segala sesuatu, persiapan perayaan-perayaan Natal anak sekolah minggu kita. Dan sesibuk apapun, mari tetap setia sermon, latihan, dan lain sebagainya. Salam kasih buat teman-teman guru-guru sekolah minggu di gereja kita masing-masing dan juga buat anak-anak sekolah minggu kita. Mari sermon nawanginang, jamita sekolah minggu tanggal 1 Oktober, Yosua 2 ayat 1 ditambah 21 dan 20 sampai 24. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, "Pergilah, amatilah negeri itu dan kota Yeriko." Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Perempuan itu pun berkata, "Seperti yang telah kamu katakan, demikianlah akan terjadi." Sesudah itu dilepasnyalah orang-orang itu pergi, maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali kirmizi itu pada jendela. Mereka pun pergilah dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana 3 hari lamanya sampai pengejar-pengejar itu pulang. Pengejar-pengejar itu telah mencari di mana-mana sepanjang jalan tanpa menemukan mereka. Maka pulanglah kedua orang itu, mereka turun dari pegunungan, lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka ceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka kepada Yosua, "Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita, bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin kita agak sedikit bingung ya, apa gerangan yang mau kita khotbahkan dari teks ini untuk anak-anak sekolah minggu kita. Kami juga bergumul apa yang boleh kita khotbahkan khususnya kepada anak-anak. Nah, amanginang, mari kuasai pasal 2 ini. Ya, pasal 2 ini persiapan memasuki tanah perjanjian. Dan di sini sudah disinggung tentang Yeriko. Kita mungkin tahu kisah kota Yeriko ya, mengenang ya. Yosua bin Nun, pengganti Musa, menyuruh 2 orang pengintai untuk mengamat-amati, menyelidiki kota yang akan mereka masuki. Nah, ketika pengintai ini masuk ke kota itu, ada seorang perempuan yang menolong mereka, menyembunyikan mereka. Ya, kita baca ini pasal 2 secara keseluruhan namanginang. Nah, ada seorang perempuan yang bernama Rahab. Ya, di ayat 1 tadi sudah jelas dikatakan, Rahab seorang perempuan sundal yang menolong mereka, menyembunyikan mereka di dalam rumahnya. Dan pada saat penduduk negeri dan kota Yeriko itu mencari pengintai ini, Rahab menyembunyikan mereka sehingga mereka selamat. Tapi sebelumnya mengenang, di sini jelas dikatakan bahwa telah ada perjanjian di antara mereka. Karena Rahab tahu apa yang akan terjadi kepada mereka dengan kedatangan orang Israel. Ya, Rahab tahu apa yang akan terjadi sehingga pada saat pengintai itu datang, dia memohon kepada pengintai itu, kalau kiranya mereka datang untuk memasuki kota itu, supaya mereka beroleh kasih karunia dari mereka sehingga mereka dan sanak saudaranya, orang tuanya tidak dibunuh. Ya, menginangnya hati-hati menggunakan kata dibunuh ini. Ya, ini juga perlu kita waspadai ya menginang. Soalnya ini kepada anak-anak. Dan terjadilah sesuai dengan perjanjian itu, Rahab menolong mereka sehingga pengintai itu boleh kembali memberikan laporan kepada Yosua bin Nun. Di ayat terakhir tadi dikatakan, seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kawan-kawan, apa yang mau kita khotbahkan dari teks ini? Saya menyarankan ya, setelah saya gumuli, saya mengajak kita untuk mengkhotbahkan satu hal kepada anak-anak sekolah minggu kita dari teks ini, yaitu menolong orang-orang yang butuh pertolongan.
menolong orang-orang yang butuh bantuan, menolong orang-orang yang sedang berkesusahan. Pengintai itu ditolong oleh Rahab, dan kita tahu Rahab itu seorang yang tidak percaya kepada Allah Israel. Pada akhirnya setelah Rahab mendengar kabar tentang Israel dan iman mereka kepada Allah, dia memohon belas kasihan dan dia percaya akan hal itu, dan dia percaya kepada Tuhan Allah yang diimani oleh bangsa Israel. Nah, kita boleh lihat di sini seorang yang tidak percaya kepada Tuhan mau menolong orang-orang pilihan atau umat Tuhan. Nah, Amanginang, ini sesuatu hal yang unik. Bagaimana seorang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus mau menolong orang-orang kita Kristen, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Nah, mari kita nasihati anak-anak kita supaya tetap mau membantu saudara-saudaranya, kawan-kawannya, ataupun teman-temannya di sekolah yang sedang berkesusahan. Ya, ketika misalnya di sekolah ada orang tua yang meninggal, orang tua temannya, sehingga mereka mengumpulkan sosial, ya, supaya itu diberikan dengan ikhlas, dengan tulus. Ketika ada orang tua dari anak sekolah minggu kita yang berkesusahan, yang sedang sakit, supaya mereka mau membantu, tolong menolong, dan memberikan bantuan. Ya, memberikan bantuan. Bantuan ini tidak melulu harus uang, tidak harus banyak, dan lain sebagainya. Yang jelas prinsip menolong itu harus kita doktrin kepada anak-anak sekolah minggu kita, supaya sejak dari dini, ya, karakter Kristus yang mau membantu itu, yang mau menolong itu, tetap bertumbuh, tetap ada di dalam diri mereka masing-masing. Siapapun saudara-saudaranya, kawan-kawannya di sekolah, apapun agamanya, apapun sukunya, mereka yang percaya kepada Kristus, anak-anak kita itu, supaya kalau ada orang yang butuh pertolongan, temannya sedang kesusahan, supaya segera mau membantu. Nah, itu satu hal yang boleh saya sarankan untuk kita khotbahkan, Amanginang. Kembangkanlah di daerah kita masing-masing, di desa, di perkotaan, semikota, dan lain sebagainya. Persiapan kita jangan lupa, tadi saya sudah singgung, persiapan perayaan Natal sudah dekat, dan agenda sekolah minggu, Bibel buku ende, Alkitab, buku nyanyian sekolah minggu, alat peraga, dan lain sebagainya. Tetap semangat, Amanginang. Salam Suni Deisis. Melayani sekolah minggu adalah keputusanku, melayani Tuhan adalah kewajibanku. Tuhan memberkati. God bless you. Non-stop.